Di dalam hukum Taurat tidak ada pengampunan, hanya menunjuk. Itu sebabnya manusia yang sudah memang jatuh dalam dosa tidak akan bisa hidup, terlebih untuk hidup kekal, kalau melalui kebenaran Taurat. Itu sebabnya Yesus membawa kepada kita firman kasih, firman kebenaran, firman pengampunan, sehingga dosa manusia merah seperti kermisi, tapi Tuhan bisa basuh putih seperti salju. Tuhan baik bagi kita semuanya. Setiap kita masih diberi kesempatan, itu adalah waktu yang sangat besar, kemurahan Tuhan. Karena di dalam waktu kemurahan Tuhan, disitulah Tuhan berkenan. Kalau waktu itu sudah selesai, sudah habis, maka belum mendapat kemurahan Tuhan, maka dia akan rugi selamanya, bahkan terhukum selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan kemurahan Tuhan, dan supaya kita boleh bertindak di dalam kemurahan itu sesuai rencana kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita mengalami mujizat seperti yang kita sudah dengar. Benar-benar kalau dokter bilang ya sudah begitu gawat sampai dia takut untuk memberitahu yang sebenarnya. Tapi memang begitu, ngapain kita takut? Biarlah dikasih tahu apa yang sebenarnya supaya kita bisa mendoakan, dan kita yakin Tuhan kita heran, luar biasa saudaraku, dia sanggup menolong kita semuanya. Jadi di dalam waktu kemurahan Tuhan ini, biar kita hidup, biar kita akan berbuat kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita mengalami mujizat. Sebenarnya kalau mungkin pengalaman orang tidak mendapat pertolongan dari Tuhan, sudah lewat. Itu pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman ibu tadi, itulah pengalaman dia. Ya memang begitu tempo hari waktu di Surabaya, ya gitu juga saya lihat begitu. Tapi kita dengar kesaksian ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberi perpanjangan umur supaya kita bisa menjadi saksi, menyaksikan kebaikan, menyaksikan kuasa Tuhan, dan supaya kita berbuat dalam Tuhan, meningkat dalam Tuhan. Banyak yang kita dengar kesaksian tadi, baik pertama, kedua, ya kalau bukan Tuhan yang jaga bisa parah sekali saudaraku, ya. Ketiga juga begitu juga saudara-saudaraku. Ibu gembala kalau bukan Tuhan yang tolong, sudah jatuh di jalan. Itu kalau beberapa waktu nggak ada yang nolong, lewat juga saudaraku. Tapi biarpun keluarga nggak ada yang lihat, Tuhan bisa suruh siapa saja diantar ke rumah sakit,
Itu nggak gampang kalau nggak ada uang muka segala macam, tapi semuanya boleh terjadi, saudaraku. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan itu supaya kita menjadi saksi, terlebih supaya kita boleh memiliki kesempatan ya berkarya di dalam Tuhan ya. Jadi supaya kita melakukan segala sesuatu yang masih Tuhan beri dalam kehidupan ini ya. Saya ingin nyanyi dulu kita ini yang barusan tadi kita nyanyi 1, 2, 3. Dulu ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di dalam tanah yang gelap, tanpa seribu kata, namun tetap percaya, cerita-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela seluruh hati menghamba, serahkan diri, genapi, serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terlalu banyak saudara-saudaraku yang Tuhan berbuat bagi kita semua. Kalau kita renungkan, maka Tuhan beri kesempatan bagi kita supaya kita bisa semakin menggenapi firman Tuhan. Untuk itu saya akan ajak kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 mulai dari ayat yang ke-20, dan boleh kita baca ini sampai ayat 24. Saya baca 20, saudara 21 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu kepada engkau. Bersama kita, tinggalkanlah persembahanmu di depan mereka itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudaraku, ini Tuhan ingin terjadi bagi kita, supaya kita umat Tuhan yang sangat diberkati di sini dalam hidup ini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi hidup kita ini harus lebih benar daripada hidup keagamaan
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak hal yang kita lihat lebih baik dari keagamaan orang-orang ahli Taurat. Kita bisa melihat banyak keagamaan ahli-ahli Taurat, tapi apa maksud Tuhan? Kita harus lebih baik dari mereka. Satu, ahli-ahli Taurat itu yang pertama namanya Taurat. Taurat itu kerjaannya hanya menunjuk kesalahan orang. Tidak ada pengampunan dalam Taurat. Nah, ini kita harus mengerti. Di dalam hukum Taurat tidak ada pengampunan, hanya menunjuk. Itu sebabnya manusia yang sudah memang jatuh dalam dosa tidak akan bisa hidup, terlebih untuk hidup kekal, kalau melalui kebenaran Taurat. Itu sebabnya Yesus membawa kepada kita firman kasih, firman kebenaran, firman pengampunan, sehingga dosa manusia merah seperti kermisi, tapi Tuhan bisa basuh putih seperti salju. Ini saudaraku sangat indah. Maksudnya Tuhan juga dalam hal ini kita melebihi orang Farisi, kita harus memiliki kasih. Dan kasih yang pertama, kalau kita nggak langsung bisa ngasih bantuan, duit, apa semua masalahnya, tapi yang pertama dulu, jangan menghukum kesalahan orang lain. Ini yang pertama. Sebab kalau ahli Taurat itu nanti siapa saja dilihat orang apa bawa kepada Tuhan, menurut kami ini harus dibunuh, dilempar dengan batu. Tapi Yesus berkata, ya boleh. Tapi apa kata Yesus? Waktu ada orang berzina ditangkap, dibawa kepada Yesus, menurut kami orang ini harus dilempari dengan batu, harus sampai mati, dan batu itu harus jadi kuburan dia. Nah, tapi Yesus bilang apa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, itulah yang pertama untuk melempar. Jadi setelah Yesus berkata demikian, maka orang-orang mulai pergi satu demi satu. Akhirnya semuanya habis. Karena kalau kita ini menurut pengakuan Raja Daud, jangankan kita sudah di bumi ini, masih di dalam kandungan juga kita sudah dikandung di dalam dosa. Ini. Jadi kalau kita boleh dapat kemurahan, khususnya saudaraku, di dalam Yesus, hanya oleh pengorbanan Yesus kita boleh diselamatkan. Jadi supaya di dalam kita tidak ada pembalasan. Karena di dalam hukum Taurat disebutkan, dalam hukum Taurat itu mata ganti mata. Ya, ini saudaraku, gigi ganti gigi. Ini hukum tuntutan dari hukum Taurat, saudara-saudaraku. Dan kalau kita baca ini lebih lanjut, Matius pasal 5 ini, ya
seterusnya semuanya nanti kita lihat dalam perdamaian, dalam kekudusan nikah, di dalam bagaimana kita menjaga tubuh kita, sehingga disebut ayat 29, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan selanjutnya saudara nanti boleh baca ini semuanya, sehingga bagi kita nanti kita ini harus berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Satu, ahli Taurat selalu memandang kekurangan orang lain. Kedua, di dalam Taurat memang tidak ada pengampunan, yang ada menghukum. Ya, gitu. Jadi makanya kalau kita pukul orang bengkak, harus dibalas dengan bengkak. Itu masih kebenaran di dalam hukum Taurat. Dan semuanya itu nanti boleh saudara baca lagi panjang lebar ini di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku disebutkan, kalau kita lihat kebalikannya, saya baca sedikit mulai 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota besar. Jadi apa yang kita perhatikan di sini, jangan membalas, jangan sampai juga bersumpah. Ya. Jadi ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan semakin membawa kita menjadi umat Tuhan yang diberkati untuk masuk hidup yang kekal, yang sebelumnya kita masuk di dalam penciptaan, ciptaan rohani, ciptaan Tuhan yang tidak ada pembalasan, supaya kita juga tidak menuduh satu dengan yang lain. Nanti kita akan perhatikan kemana arahnya firman itu dan apa kehendak Tuhan, menjadikan kita sangat diberkati. Tadi mata ganti mata ayat 38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudaraku, Tuhan mau mencipta kita menjadi penghuni surga. Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak ada pembalasan sampai melihat kekurangan orang lain. Bukan itu yang harus kita kerjakan. Kalaupun toh melihat bisa, tapi
supaya kita mendoakan dia, biar Tuhan ampuni. Amin. Supaya kita juga memimpin dia kepada kebaikan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, selanjutnya saudara baca itu nanti, ya. Itu sebabnya saya lanjut saja, karena terlalu banyak kalau baca nanti. Saya baca 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Haleluya. Nah, ini mulai makin luar biasa. Tidak melihat orang lain, kalau kita dipukul jangan melawan, ngasih lagi, saudaraku. Tapi jangan berkata begini, ada seperti menyerah tapi bikin orang marah. Ini pukul lagi, pukul. Ya, kalau kita ngomong begitu sama orang yang marah, ya dipukul juga, saudaraku. Jadi bukan begitu. Kalau orang marah, pukul. Kalau dipukul beneran. Nah, jadi nanti kalau kita bilang, kenapa kamu pukul aku? Ya, orang kamu yang minta, ya saya pukul. Ya, tadi salah sendiri juga. Jadi jangan juga bilang begitu, saudaraku, ya. Tapi kita berdoa dan pasrah kepada Tuhan, dan bersikap dalam pasrah kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, bungkus saya dengan darah-Mu. Roh jahat yang ada pada dia, Tuhan, biar semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu ada dalam kita. Kalau itu ada dalam kita, orang tadinya paling marah-marah sekalipun, tapi kalau kita doakan, Tuhan jamah dia, Tuhan bisa rubah menjadi hati yang damai. Biar tadinya seperti singa yang mengaum, yang giginya lengkap, tapi nanti seperti singa yang lemas, sudah ompong semuanya, nggak bisa gigit lagi. Karena apa? Roh Tuhan yang sudah bekerja. Ini saudara-saudaraku, ya. Itu sebabnya kita lihat keterangannya semuanya ini. Nanti saudara boleh baca di rumah. Inilah supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Biar Tuhan tolong kita. Matius 5 tadi ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan memberkati, tidak hanya orang benar, yang tidak benar juga diberkati. Cuma ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat khususnya yang hanya mereka yang dikhususkan. Kalau berkat umum, ya itulah. Mari kita baca dulu ini bersama-sama biar meresap. Matius 5 ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini saudara-saudaraku, kita bisa semakin melihat kasih Bapa. Nah, Daud adalah sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus juga disebut dari keturunan Daud. Padahal kalau saya lihat, Daud ini besar juga loh kekurangannya. Dia suka istri orang, dibunuh suaminya melalui
tangan orang lain melalui peperangan. Jahat, saudara-saudaraku. Kalau sudah mati suaminya, diambil sama dia jadi istrinya. Dan ya begitulah. Kenapa kok bisa Tuhan ampuni? Karena saya pikir juga begitu. Tapi kita bukan Tuhan. Kita hanya mengikuti bagaimana pekerjaan Tuhan. Apa satu yang menjadi kelebihan bagi Daud ini? Yaitulah tadi, tidak mau melihat kesalahan orang lain. Nah, ini luar biasa ini. Jarang kita perhatikan, tapi saya lihat di situ, saudara-saudaraku. Ya, di situ. Dia hanya melihat kebaikan Tuhan bagi seseorang. Semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada kebaikan Tuhan bagi dia. Kalaupun nanti dia tidak terus dibentuk untuk menjadi kehidupan yang diberkati sampai ke surga, tetapi setiap manusia yang sudah hadir di dunia ini pasti sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi Daud tidak pernah melihat kesalahan orang, tetapi dia bersikap kepada seseorang hanya melalui kebaikan Tuhan. Ini saya lihat, saudara-saudaraku. Jadi tadi kita baca di sini supaya kita menjadi anak-anak dari Bapa di surga. Nah, saya mau ajak dulu kita baca dari sini dulu, kembali Matius 5 ini. Masih bersama kita ayat 45. 1, 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini saudara-saudaraku, Daud itu juga menjadi sangat diberkati Tuhan. Jadi Daud itu sudah mematikan keakuannya, keinginannya dalam memandang orang lain. Nah, ini harus kita perhatikan di sini. Jadi Daud itu memandang kepada orang hanya bagaimana kemurahan Tuhan bagi seseorang. Ini semua kita sampai, apalagi hidup sampai saat ini kita melewati kemurahan Tuhan yang banyak ini. Hanya kadang-kadang orang tidak menghitung berkat-berkat yang diterima. Inginnya hanya kemauannya ditutupi semua apa yang Tuhan sudah berikan. Seperti anak yang di rumah, anak yang hilang, kata anak yang di rumah, habis semua harta dibikin sama itu anak. Kok kamu kasih aku ini? Nggak pernah. Jadi dia nggak tahu, padahal bapaknya itu sangat mengasihi dia, itu semua juga milik dia, tapi dia bilang nggak ada. Saudara-saudaraku, apa yang saya perhatikan di sini, kita harus melihat kebaikan Tuhan. Dan untuk melihat seseorang, disinilah kiranya Tuhan mau tolong kita. Mari kita mau mendalami firman Tuhan ini. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak
dan tanah di atas kepalanya. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Nah, saudaraku, kejadian ini sesudah Saul mati atau sebelum? Sesudah, ya. Kan jelas sekali setelah Saul mati. Mau kita baca dulu bersama-sama biar semua. 1, 2, 3. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan padaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tapi Saul dan Josafat, Jonathan anaknya juga sudah mati. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita boleh perhatikan di dalam permulaannya ada beberapa kali Saul hendak dibunuh. Nah, salah ya. Daud hendak dibunuh oleh Saul. Nanti cari ya dalam 1 Samuel ini, gampang kok berapa kali dia mau dibunuh. Saya pikir itu sudah kepada mau menghabisi nyawa. Ya, hanya menyakiti, menghabisi nyawa. Itu bukan sekali, bukan 2 kali. Kapan ada kesempatan, ya, Saul itu ingin membunuh Daud. Nah, kalau kita sudah baca tadi sedikit di dalam 1-2 Samuel ini, sebenarnya Saul itu sudah sangat berbuat jahat kepada Daud. Berapa kali dia mau dibunuh. Dan Daud juga tahu kalau Saul itu sudah dibuang oleh Tuhan. Karena Daud diurapi, itu langsung roh Tuhan undur. Ya, undur dari Saul. Daud tahu itu semua. Karena sesudah roh Tuhan undur dari Saul, Daud dimasuki roh jahat. Saul dimasuki roh jahat. Ya, nah ini sudah ya. Saul dimasuki roh jahat sehingga dia kerjanya apa? Marah-marah. Jadi kita juga jangan suka marah-marah ya. Haleluya. Kalau masih ada roh Tuhan, tetap nggak boleh marah-marah. Kalau ada roh Tuhan, yang ada adalah ramah-ramah. Haleluya. Jangan marah-marah. Marah-marah itu the krisis. Apa? Krisis roh Tuhan. Nah, ini saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Tapi kalau Yesus pernah marah enggak? Pernah. Karena apa? Iya, jadi dia ingin manusia itu hidup benar. Itu namanya marah, bukan marah benci. Marah mengasihi. Marah mengasihi itu disebut karena yang ada padaku ini adalah marah ilahi. Haleluya. Ada marah ilahi. Itu artinya apa? Orang jangan binasa. Orang jangan
ia mengalami kerugian. Tapi kalau marah benci supaya binasa, supaya hancur, supaya sakit. Makanya dia berkata begini, semoga kamu disambar petir. Ada yang ngomong begitu. Itu dia marah itu, saudaraku. Semoga kamu, wah, apalah segala macam lah. Kalau bahasa Batak itu disebut apa? Memurai, diburai sebenarnya. Tapi kita enggak boleh. Yang ada adalah kata-kata berkat dari kita. Haleluya. Jadi memandang orang hanya karena Tuhan bermurah hati kepada dia. Nah ini, kita mau perhatikan dulu ini. Agak susah ditangkap ya. Memandang orang adalah karena Tuhan bermurah hati kepada seseorang. Daud sangat diberkati Tuhan. Memandang Raja Saul, bukan memandang dia ingin dibunuh, bukan memandang Saul di dalam kejahatannya, tapi Daud memandang Saul dalam Tuhan memberi kemurahan kepada Saul. Haleluya. Maka dia bilang apa? Jangan kau usik yang diurapi oleh Tuhan. Nah, jadi memandang seseorang itu, kita harus berkata, Tuhan cinta kok kepada dia. Dia diciptakan adalah, dia juga adalah ciptaan Tuhan. Haleluya. Kalau tahu dia nanti ciptaan Tuhan yang melenceng, yaitu urusan dia dengan Tuhan. Yang menghakimi bukan manusia, Tuhanlah yang menghakimi. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, ini. Jadi Daud sudah tahu kalau roh Tuhan undur dari Saul. Itu sebabnya Saul itu dimasuki roh jahat. Saya mau ajak kita baca nih 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Jadi disebut dari Tuhan, roh jahat itu permisi dari sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan. Memang kalau orang sudah meninggalkan Tuhan sampai undur roh Tuhan, Tuhan membiarkan roh jahat masuk dalam dia. Ya, ini sudah aku. Maka itu sebabnya kalau orang yang dirasuki roh jahat ditolong oleh Tuhan, keluar roh-roh jahat itu, ada kalanya merupakan babi sampai 2000 ekor. Lari semuanya, sudah-sudah itu. Babi-babinya gitu. Nah, tapi kalau seseorang roh Tuhan undur daripada dia dimasuki roh jahat. Seperti siapa? Raja Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya yang diizinkan oleh Tuhan. Sebab kalau tanpa seizin Tuhan, tidak ada yang boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Tapi kalau memang manusia sudah membuka hati bagi setan, Tuhan tidak bisa melarang. Karena apa? Di dalam Tuhan tidak ada paksa. Mengasihi saja tidak boleh dipaksa. Makanya kalau orang dulu itu hebat, saya rasa. Kenapa? Kalau orang dulu bilang, kamu harus menikah sama ini, benar-benar begitu, saudaraku. Dulu
Ini ada anaknya 6 burung, kamu harus nikah sama dia. Nurut saudaraku kalau dulu. Beda dengan sekarang. Emang yang mau nikah siapa? Aku apa mama? Gitu. Dilawan saudara-saudaraku. Tapi kalau dulu nurut, ya gitulah. Jadi ini saudara-saudaraku. Tapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Di dalam keadaan begitu, Daud sudah tahu kalau Saul itu sudah ditinggal oleh Roh Kudus, dan yang masuk kepada dia adalah roh jahat. Nah, dan juga kerajaan itu juga sudah lagi bukan milik dia. Jadi Saul itu bukan lagi raja, dia sudah rakyat biasa. Ya, tapi di situ pun semuanya Daud itu tidak gerutu-gerutu. Dia tenang, dia tunggu semua Tuhan yang mengerjakan. Dan kalau kita sudah lihat saudara-saudaraku, nanti boleh saudara baca ini. Jadi Saul itu mulai ya dengki, cemburu, iri hati. Itu permulanya. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyanyikan, membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Kira-kira gimana lagunya ini ya? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu membuat hati Saul jadi apa? Ayo baca, siapa yang baca? Lanjut. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku memancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedangkan daripada Saul ia telah undur. Iya. Cukuplah dulu. Nanti saudara baca lagi ya biar jelas. Tapi untuk sekarang udah cukup jelas juga bagi kita. Jadi Daud itu selalu berhasil, sehingga membuat Saul itu dengki. Jadi biar ini jangan ada pada kita. Kalau saudara kita diberkati Tuhan, ya bersyukur juga lah atas berkat kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Ada nyanyian dulu. Oh Tuhan, ya bahasa Batak itu. Oh Tuhan, unak salpu yau
nang di leoko tudongan leo nang dia. Jadi bahasa Indonesia, oh Tuhan jangan tinggalkan, jangan lalui aku, kira-kira gitu. Apa yang kau beri sama orang lain, beri juga padaku, kira-kira gitulah saudara-saudaraku nyanyian itu. Itu nyanyian kita dulu. Kalau kita sudah menyanyi itu, ya indah sekali. Jadi saudara-saudaraku, jangan ada dengki. Kalau saudara kita diberkati Tuhan, bersyukurlah, tinggal kita tambahkan, apa yang kau berikan sama mereka, berikan juga kepada saya. Haleluya. Jadi kalau udah sakit hati dulu, nah itu namanya jadi rombongannya Raja Saul. Nah, kita nggak bilang raja lagi karena dia sudah undur roh Tuhan dari dia. Dan urapan raja itu sudah dipindah. Ini. Jadi Saul begitu saudaraku. Ada iri, ada dengki. Tapi kalau kita bersyukurlah bersama dengan yang mengucap syukur, menangis bersama dengan orang yang menangis, sedih bersama dengan orang yang bersedih, dalam arti supaya kita tolong menolong dan dukung mendukung. Haleluya, amin saudaraku. Nah, jadi kita lihat sampai berapa kali Saul ingin membunuh kepada Daud. Nah, kalau kita baca tadi 2 Samuel ini, saudara-saudaraku, sedikit pun Daud tidak pernah melihat, aduh aku udah disakiti, aku udah mau dibunuh. Tidak pernah. Padahal sebenarnya benar-benar Saul sudah ingin membunuh. Ngeri itu saudaraku. Kesabaran orang hanya sampai di situ. Tetapi kalau Daud, walaupun demikian, Daud tetap melihat itu yang pernah diberkati oleh Tuhan. Matanya Daud itu adalah melihat Tuhan memberkati dia. Jadi kita juga nggak boleh juga berkata gila kepada orang lain, kafir, apalagi enggak, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dan tadinya manusia itu Tuhan ciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ini harus jadi pandangan kita. Haleluya, amin. Saudara berani, seberapapun kesalahan orang lain, jangan lihat itu, tapi lihat Tuhan mengasihi dia. Amin. Bisa enggak saudaraku? Ya, berdoa dan berusaha. Haleluya. Ini saudaraku, kalau kita mau benar-benar diberkati Tuhan harus bisa begitu. Jangan kita mengasihi diri, aduh aku ini benda-benda pogosi mawate dalam ahadu matana mamerengau. Jangan mengasihani diri saudaraku. Tuhan mengasihani kita. Amin. Apapun itu terserah dialah. Justru yang kita perhatikan, Tuhan sudah cipta dia, Tuhan mengasihi dia, dan apa yang Daud katakan, dia adalah yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang selalu dilihat oleh Daud. Kalau manusia sekarang apa yang dilihat? Kesalahannya. Amin. Begitu enggak? Betul? Sudah berubah kita kalau gitu. Enggak melihat kesalahan orang lain lagi. Sudah tidak lagi ya. Wih, hebat ini semua. Kalau sudah enggak pernah lihat kesalahan orang lain,
Berarti kita sudah hebat. Haleluya. Diberkati Tuhan maksudnya. Ya, seperti Daud sangat diberkati Tuhan. Saya sampai bingung kadang-kala. Tuhan, ini si Daud ini dosanya banyak juga. Kenapa kamu sangat memberkati dia? Tapi Daud begitulah. Karena apa? Ada Tuhan ajarkan kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Walaupun Saul ingin membunuh Daud, tidak pernah melihat itu. Yang dilihat oleh Daud, Tuhan sudah mengurapi dia. Sehingga Daud berkata, jangan ganggu orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ini kita semua ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Dari mana tahu? Ya udah pasti tahu loh. Kalau kita ini masih bisa bernapas karena kemurahan Tuhan. Oksigen itu berapa itu saudaraku? Tapi kita nggak harus pakai beli di sana. Masih bisa oksigen, tarikan napas sendiri. Itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Itu kebaikan Tuhan. Kebaikan siapa itu? Kebaikan Tuhan yang memberikan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik, termasuk juga memberikan udara juga bagi orang jahat dan bagi orang baik. Saudaraku, apa itu artinya? Mata kita tidak memandang kesalahan, tapi mata kita hanya memandang kebaikan Tuhan. Mana yang lebih besar? Mata yang memandang kebaikan Tuhan atau mata yang memandang kekurangan orang lain? Nah, kiranya Tuhan tolong kita. Haleluya. Kalau kita memandang orang tidak lagi dari kesalahannya, itu menjadi sangat diberkati Tuhan. Di situ saya lihat keberhasilan Daud. Ada kekurangannya, tapi di dalam hal ini dia sangat boleh diberkati Tuhan. Daud tidak memandang kekurangan orang lain, tapi Daud memandang berkat yang tercurah kepada orang lain. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Ini saudaraku. Jadi kalau Saul dan anaknya siapa? Jonathan meninggal, maka ada ratapan dari Daud. Siapa yang mau baca? 2 Samuel 1 ayat 17. Ya, sampai di sinilah dulu. Jadi sudah jelas kita lihat Daud itu tidak melihat kekurangan. Ini sifat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena sama, ampunilah kami seperti, lanjutannya apa ya? Kami mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kalau lihat kesalahan orang lain terus dipegang, baru dia kasihan sama dirinya sendiri. Kok dia begitu kepada saya? Nah, begitu terus saudaraku. Ya, orang kalau nggak mengasihi kita, yang penting Tuhan mengasihi kita.
Nanti kalau orang itu mau masuk neraka, kita masuk surga. Haleluya. Cuma karena kita sudah memiliki kasih Tuhan, kita tidak mau cuma kita masuk surga. Kita berdoa biar semuanya boleh masuk surga. Ini saudara-saudaraku. Jadi Daud itu kenapa dia sangat diberkati Tuhan? Salah satunya karena banyak ini nanti yang kita akan lihat kapan nanti Tuhan buka berkat bagi kita, pengertian. Tapi salah satu, Daud hanya melihat kemurahan Tuhan bagi seseorang, tidak pernah melihat kesalahan orang lain. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Itu. Jadi yang mau jadi yang diberkati Tuhan, ini jangan lihat kesalahan orang. Ini saya lihat begitu saudaraku. Ya. Dan kalau Daud sendiri juga untuk kesalahan diri sendiri, wah kalau dia minta ampun sama Tuhan itu tempat tidurnya itu seperti digenangi katanya air matanya. Jadi menyesali dirinya sendiri dan kepada orang lain. Dia tidak melihat orang itu dalam dosanya, tapi dia melihat kemurahan Tuhan bagi orang lain. Itu artinya tidak memakai mata dunia, tapi dia memandang mata yang memandang Tuhan. Dia punya mata yang memandang kasih daripada Tuhan. Kiranya kita ditingkatkan dalam hal ini. Ini adalah peningkatan rohani. Karena yang sangat sulit dilupakan kesalahan orang lain. Yang sangat sulit dilupakan kalau orang menyakiti kita. Susah enggak melupakan orang menyakiti kita? Susah. Kalau bukan Tuhan yang tolong enggak bakal bisa. Susah enggak melupakan kesalahan orang lain? Susah. Enggak gampang. Ada kita bilang gampang, nanti lama-lama langsung baru bangun tidur, si Anu jahat. Ingat lagi. Tapi kalau Tuhan tidak, saudaraku. Jadi itu sebabnya ada nyanyian kita, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Ini saudaraku, gak gampang ya prakteknya. Tapi mari berusaha. Kita harus berkata, kiranya Tuhan tolong saya. Amin. Di mana prakteknya yang pertama? Ya suami istri dulu. Nah gampang saudara-saudaraku. Nanti bisa-bisa kalau belum ada benar-benar tertancap firman Tuhan ini, bagi dia sama dengan kucing nanti sama lawannya. Nanti dibalas si dok gitu. Nanti datang lagi si kucing gitu. Jadi antara kucing dengan anjing. Tapi kalau kita antara kasih Tuhan dan memandang kepada kebaikan Tuhan. Jadi kita memandang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan kepada seseorang. Itu yang kita lihat, ya. Sehingga kalau kita nanti berdoa, Tuhan, kalau Tuhan sudah berkati dia, aku juga berkati. Tinggal begitu, saudaraku. Itu sebabnya Daud itu sangat diberkati Tuhan. Saya kalau pikir-pikir, masa Yesus disebut anak Daud? Nah itu di mana itu bisa terdapat? Karena itu Daud itu hanya memandang kepada kebaikan Tuhan.
sedikit pun tidak ada melihat kesalahan Raja Saul, walaupun dia sudah beberapa kali mau dibunuh sama dia. Jadi di dalam Daud itu tidak ada sakit hati. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan tolong kita, amin. Haleluya. Dia nggak ada balas sedikit pun. Kalau ini boleh semakin terjadi satu antara kita, semakin indah, saudaraku. Kalau suami istri sudah sama-sama memandang kasih Tuhan, ya itu sebabnya kita ada nyanyian, aku senantiasa memandang Tuhan. Bagaimana itu nyanyian? Senantiasa memandang Tuhan, yang di sebelah kananku, mendukung kuat tidak goyah. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang main musik maju ke depan.